Dalam kehidupan bermasyarakat, banyak lembaga yang berdiri bukan untuk mencari keuntungan, melainkan untuk memberikan manfaat bagi sesama. Salah satunya adalah yayasan, lembaga sosial yang berperan penting dalam bidang pendidikan, keagamaan, dan kemanusiaan. Melalui video ini, kami akan memperkenalkan sebuah lembaga inspiratif, yaitu Yayasan Amanah Kolbu Indonesia, sekaligus mengulas bagaimana penerapan akuntansi sektor publik di dalamnya. Dalam video ini, kami akan membahas tentang topik akuntansi sektor publik dengan fokus utama pada Yayasan Amanah Kolbu Indonesia. Namun, sebelum membahas lebih lanjut, yuk kita pahami dulu apa itu yayasan. Jadi, yayasan adalah badan hukum yang kekayaannya dipisahkan dan digunakan untuk mencapai tujuan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Yayasan bersifat nirlaba, artinya tidak mencari keuntungan dan tidak memiliki anggota seperti perusahaan biasa. Dasar hukumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Untuk bisa beroperasi secara sah, yayasan harus dibuat lewat akte notaris dan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Dalam melaksanakan tugasnya, yayasan memiliki 3 organ utama, yaitu pembina yang menetapkan arah dan kebijakan yayasan, pengurus yang menjalankan kegiatan operasional sehari-hari, dan pengawas yang memastikan apakah kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan aturan. Nah, struktur organisasi ini penting untuk memastikan bahwa pengelolaan yayasan telah transparan, akuntabel, dan profesional. Yayasan yang kami pilih adalah Yayasan Amanah Kolbu Indonesia atau yang biasa disingkat Yakindo. Yakindo merupakan lembaga nirlaba milik masyarakat yang merupakan wujud dari kepedulian atas berbagai persoalan dalam masyarakat, terkhususnya anak-anak yatim, piatu, dan duafa yang secara pendidikan maupun finansial jauh dari kata layak. Yakindo berfokus pada pengembangan sarana pendidikan dan kepedulian sosial kemanusiaan untuk kepentingan dan kemaslahatan umat. Yayasan ini didirikan pada 21 April 2021 di Kota Magelang. Lebih tepatnya, lokasinya berada di Jalan Seruk Selatan, Sanden, Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang. Untuk akta pendirian yayasan ini sebagai berikut. Yayasan ini memiliki visi bersama dalam amanah membangun generasi yang mandiri, berbudi luhur, beramanah, dan berdaya saing tinggi. Sejarah berdirinya yayasan ini sederhana namun penuh makna. Berawal dari niat tulus untuk menjadi hamba Allah yang bermanfaat atas dasar prinsip sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama. Niat ini kemudian diwujudkan dalam bentuk Yayasan Amanah Kolbu Indonesia yang hingga pada saat ini telah mengasuh kurang lebih 86 anak yatim, piatu, dan duafa, dan kurang lebih 10 lansia yang mereka santuni dari lingkungan sekitar mereka. Sedangkan misi dari Yayasan Amanah Kolbu Indonesia ini mencangkup pengelolaan tanah wakaf, pendidikan, kesehatan, santunan sosial, dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk kepentingan umat. Kemudian, tujuan utama dari yayasan ini adalah mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian anak-anak yatim, piatu, maupun duafa melalui santunan sosial, pendidikan yang layak, serta pembentukan karakter melalui nilai-nilai keagamaan. Selain itu, tujuannya adalah memberdayakan masyarakat kurang mampu melalui program bantuan ekonomi dan pelatihan guna mewujudkan generasi yang berakhlak mulia, mandiri, dan berdaya saing tinggi. Secara tata kelola, Yakindo dipimpin oleh pembina, dibantu oleh pengawas, sekretaris, dan bendahara. Nah, dalam Yakindo ada 6 divisi penting, yaitu ada Humas dan IT, kesehatan, pendidikan, ekonomi kreatif dan pengembangan SDM, usaha, serta seni dan budaya. Semua bekerjasama untuk memastikan kegiatan sosial dan pendidikan berjalan dengan efektif. Nah, yang menarik, Yakindo ini benar-benar menerapkan prinsip amanah dan transparansi dalam setiap kegiatan dan penggunaan dana. Dalam hal pelaporan, yayasan wajib mematuhi UU Nomor 28 Tahun 2004 dan ISAK 35, yaitu standar akuntansi terbaru untuk entitas nirlaba yang mulai berlaku pada 1 Januari 2024. Nah, laporan keuangan yayasan mencakup laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, perubahan aset neto, arus kas, dan catatan laporan keuangan. Namun dalam praktiknya, Yakindo menyesuaikan format laporan keuangan
dari dinas sosial setempat. Dan laporan ini dibuat secara rutin setiap bulan agar mudah dipantau dan dievaluasi. Dari mana sih dana Yakindo itu berasal? Dana Yakindo itu berasal dari sumbangan pengurus dan sumbangan masyarakat. Contohnya itu seperti infak, zakat, dan sedekah. Kemudian yayasan itu juga mempunyai unit usaha, yaitu laundry dan kedai ayam goreng. Dua unit usaha yayasan ini mempunyai laporan keuangan masing-masing. Laba bersih yang dihasilkan dari penjualan akan disetorkan ke kas yayasan untuk membiayai operasional yayasan dan kegiatan sosial. Nah, selain itu, seluruh dana itu dikelola secara terpusat dan transparan melalui satu rekening resmi yayasan, tidak melalui rekening pribadi pengurus. Untuk memastikan semuanya berjalan secara akuntabel, Yakindo diawasi langsung oleh Dinsos melalui monitoring rutin tiap 3-4 bulan sekali. Nah, untuk 1 tahun sekali, Yakindo juga mengadakan proses akreditasi untuk mengevaluasi kinerja dan sekaligus untuk audit. Nah, dalam proses akreditasi ini, Dinsos akan menilai laporan keuangan, dokumen kegiatan, serta pertumbuhan anak-anak asuh. Nah, dari hasil akreditasi tersebut akan menentukan apakah yayasan tersebut itu layak menerima bantuan serta dukungan untuk tahun-tahun berikutnya. Nah, dari pembahasan ini kita bisa melihat bahwa yayasan memiliki peran penting dalam sektor publik. Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel menjadi kunci keberhasilan lembaga sosial seperti Yakindo. Dengan penerapan dan standar akuntansi dan pengawasan yang baik, yayasan dapat mempertahankan kepercayaan publik. Dan yang paling penting, semua kegiatan dilakukan dengan niat tulus untuk membantu sesama. Melalui transparansi, akuntabilitas, dan keikhlasan dalam pengelolaan dana, Yayasan Amanah Kolbu Indonesia menjadi bukti nyata bahwa akuntansi sektor publik bukan sekedar pencatatan keuangan, tetapi juga sebagai wujud tanggung jawab sosial demi kesejahteraan bersama.